Ini Pak, pokoknya Pancasila harga mati. Gimana? Pokoknya Pancasila harga mati ya. Pokoknya Pancasila harga mati. Pokoknya Pancasila harga mati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menonton video ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi agung kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman ilmu pengetahuan. Yang terhormat kepada Bapak dosen yang mengampu pelajaran ini, dan yang saya hormati kepada rekan-rekan semuanya. Semoga kita lekas bisa ketemu kembali di kampus tercinta. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Arif dan Muhammad Ramadan dan Sulistyo Tri Yudhoyono. Di sini kita akan membahas tentang otonomi daerah. Mungkin langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu yang akan dibahas oleh saudara Muhammad Ramadan dan dilanjut oleh Sulistyo Tri Yudhoyono dan dilanjut oleh saya sendiri. Waktu dipersilahkan kepada Muhammad Ramadan untuk membahas tentang otonomi daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Saya mahasiswa dari Universitas Sedurak, jurusan psikologi. Kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang otonomi daerah. Sejak awal berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia, para founding fathers telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip pemecahan, kekuasaan, dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Setelah desentralisasi, ini senantiasa menjadi bagian dalam praktek pemerintahan negara sejak berlakunya Undang-Undang 1945. Terus memasuki era konstitusi RIS UUD sementara 1950 sampai pada era kembali ke Undang-Undang 1945 yang dilakukan lewat Dekret Presiden 5 Juli 1959. Beberapa faktor yang menentukan prospek otonomi daerah diantaranya yaitu faktor pertama adalah faktor Indonesia merdeka. Faktor manusia sebagai subjek penggerak faktor dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Faktor manusia ini haruslah baik dalam pengertian moral maupun kepastiannya. Faktor ini mencakup unsur pemerintah daerah yang berdiri dari kepala daerah dan DPRD. Sejarah berkembang otonomi daerah membuktikan bahwa keempat faktor tersebut di atas masih jauh dari yang diharapkan, karena otonomi daerah masih menunjukkan sosoknya yang kurang menggembirakan. Oleh sebab itu, apabila kita berkeinginan untuk merealisasi cita-cita otonomi daerah, maka penahan dan perhatian yang sungguh-sungguh perlu diberikan kepada empat faktor di atas. Rumus masalah: 1. Menjelaskan pengertian otonomi daerah. 2. Menjelaskan sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. 3. Menjelaskan dasar hukum dan landasan teori otonomi daerah. 4. Menjelaskan tujuan dan prinsip otonomi daerah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya Muhammad Ramadan, dan langsung saja. Dasar-dasar hukum dan landasan teori otonomi daerah. Dasar hukum.
Tidak hanya pengertian tentang otonomi daerah saja yang perlu kita bahas, namun ada dasar-dasar yang bisa menjadi landasan. Ada beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 hingga ayat 7. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Dan lalu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 yang mengatur tentang sumber keuangan negara. Landasan teori. Berikut ini ada beberapa yang menjadi landasan teori dalam otonomi daerah. Yang pertama, asas otonomi, dan yang kedua desentralisasi, lalu yang ketiga sentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi sebagai bentuk penyelenggaraan negara adalah persoalan pembagian sumber daya dan wewenang. Di Indonesia sendiri sejak tahun 1998 hingga baru-baru ini, pandangan politik yang dianggap tepat dalam wacana publik adalah bahwa desentralisasi merupakan jalan yang meyakinkan, yang akan menguntungkan daerah itu sendiri. Sentralisasi dan desentralisasi tidak boleh ditetapkan sebagai suatu proses atau suatu proses satu arah dengan tujuan pasti. Pertama-tama, kedua sasi itu adalah masalah perimbangan. Tujuan dan prinsip otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah menurut pengalaman dalam pelaksanaan bidang-bidang tugas tertentu, sistem sentralistik tidak dapat menjamin kesesuaian tindakan-tindakan pemerintah pusat dengan keadaan di daerah-daerah. Maka untuk mengatasi hal ini, pemerintah kita menganut sistem desentralisasi atau otonomi daerah. Hal ini disebabkan wilayah kita terdiri dari berbagai daerah yang masing-masing memiliki sifat-sifat khusus tersendiri yang dipengaruhi oleh faktor geografis, keadaan alam, iklim, flora, fauna, adat istiadat, kehidupan ekonomi dan bahasa, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah bersifat mandiri dan bebas, namun harus tetap mempertanggungjawabkannya di hadapan negara dan pemerintahan pusat. Untuk mencapai tujuan otonomi daerah tersebut, sebaiknya dimulai dari diri kita sendiri. Prinsip otonomi daerah. Atas dasar pencapaian tujuan di atas, prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman dalam pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut. Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang pertama, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Dan yang kedua, sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Muhammad Arif. Kepada Muhammad Arif dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi kepada saya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada rekan-rekan saya tadi yang menjelaskan di awal dan di tengah. Saya di sini di bagian akhir, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang sangat padat dan jelas, yaitu kesimpulan otonomi daerah, yaitu berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu autos yang berarti sendiri, dan namos yang berarti undang-undang ataupun peraturan. Mungkin di sini ada juga beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengatur tentang pemerintahan daerah. Yang kedua, mengatur sumber keuangan. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari materi tentang otonomi daerah ini. Kurang lebih saya dan kelompok 7 dan rekan-rekan saya meminta maaf atas
salah tutur kata ataupun sikap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.